Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. KPU siap hadapi sengketa pemilu 2024 di MK, dugaan kecurangan bakal terkuak. Komisi Pemilihan Umum, KPU, akan mengumumkan hasil resmi rekapitulasi suara pemilu 2024 pada 20 Maret. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi, MK pun akan membuka gugatan sengketa hasil pemilu 2024 dan menyidangkannya. Jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk sengketa hasil pemilihan presiden paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU. Sedangkan tenggat sejenis untuk pemilihan anggota legislatif paling lama 3x24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU. MK pun hanya memiliki waktu 14 hari untuk mengeluarkan putusan terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024. Meski dirasa tak masuk akal menyidangkan dan memutus sengketa hasil pemilu yang kompleks dengan dugaan kecurangan hanya dengan waktu 14 hari, Ketua MK Suhartoyo menegaskan tetap yakin bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan. KPU juga telah membentuk tim hukum untuk menghadapi PHPU 2024 di MK. Tim dari KPU terdiri atas tim internal di jajaran KPU dari tingkat pusat sampai kabupaten kota dan tim eksternal, yaitu kuasa hukum, lawyer. Kata anggota KPU RI Muhammad Afifuddin. Pria yang akrab disapa Afif itu menegaskan KPU melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi sengketa pemilu 2024 dengan menyiapkan tim internal dan eksternal. KPU juga sudah menyusun standar operasional prosedur (SOP) internal untuk manajemen penanganan perkara sengketa pemilu 2024 di MK. KPU juga menyiapkan skema penanganan PHPU di MK dengan melakukan gelar perkara terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, ujar Afif. Hasto, ada algoritma yang kunci suara Ganjar Mahfud maksimal 17%. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan untuk menghalangi perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Karena itu, suara Ganjar Mahfud hanya bisa menembus maksimal 17%. Hasto mengatakan hal itu ia ketahui setelah bicara dengan sejumlah pakar teknologi informasi. Namun, ia tak menyebut siapa dan dari mana pakar tersebut. Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk ngelok perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17%. Kata Hasto di Election Talk Visip UI Depok, Jawa Barat, Kamis 7/3. Dia berkata ada pula gangguan siber dalam proses unggah Form C1. Kemudian, kata Hasto, ada juga penjagalan terhadap data hitung cepat atau quick count. Hasto mengatakan perlu ada audit forensik dan meta. Menurutnya, gangguan-gangguan ini menggagalkan kemungkinan Pilpres 2 putaran. Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut pakar IT tersebut pemilu seharusnya berlangsung 2 putaran, ujarnya. Hasto mengatakan kubu notris terus menjalin komunikasi dengan semua pihak merespons gangguan tersebut. Mereka juga membuka komunikasi dengan tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kami terus melakukan komunikasi, termasuk dengan beberapa partai politik di dalam menyikapi hal ini. Bahkan, tadi kan juga ada Pak Sudirman Said yang mewakili pasangan calon 1. Kami banyak juga diskusi dengan Pak Sudirman Said, ucapnya. 48 LSM somasi Jokowi soal kecurangan pemilu, siapkan gugatan hukum. Sebanyak 48 lembaga swadaya masyarakat, LSM, melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Somasi dititipkan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Langkah itu dilakukan karena somasi pertama pada 9 Februari 2024 tak diindahkan Jokowi. Somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikad, masih punya etika dalam menjalankan etika kepemimpinan dan juga etika moral berbangsa dan bernegara.
kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam jumpa pers setelah melayangkan somasi di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 7/3. Dugaan-dugaan kecurangan yang disoroti LSM adalah pernyataan Jokowi untuk cawe-cawe, pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak, dan pembiaran yang dilakukan Jokowi terhadap pelanggaran etik KPU dan Bawaslu. Ada 5 tuntutan yang disampaikan dalam somasi itu. Pertama, Jokowi meminta maaf kepada rakyat. Mereka memberi waktu 7 hari kepada Jokowi untuk menuntaskannya. Meminta maaf kepada seluruh rakyat atas keculasan dan tindakan niretika yang dilakukan selama proses pemilu, ucap Dimas. Kedua, Jokowi harus menghentikan kesewenang-wenangan penggunaan kekuasaan demi kepentingan politik. Ketiga, Jokowi harus menyangsi bawahan yang tidak netral dalam pemilu. Para LSM juga menuntut Bawaslu mengusut tuntas dan adil kecurangan pemilu. Melakukan pemberhentian kepada Ketua KPU Republik Indonesia karena terbukti telah terindikasi melanggar kode etik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara pemilu, ucapnya. Para aktivis mempertimbangkan opsi jalur hukum bila Jokowi tak merespons. Mereka menyiapkan langkah gugatan ke PT UN dan gugatan perdata ke pengadilan. Kompak pakai kemeja putih, Jokowi dan Prabowo kunker ke Jatim. Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat, 8/3. Jokowi ditemani oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Keduanya memakai setelan yang sama, kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam. Jokowi dan rombongan lepas landas sekitar pukul WIB dari pangkalan TNI Au Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, dan Komandan Pas Pampres Maijen TNI Achirudin. Demikian keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden. Sejumlah pejabat melepas keberangkatan Jokowi, yakni Pangdam Jaya Maijen Muhammad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pangkoop Sud Imarsda Muhammad Nurdin, dan Danlanut Halim Perdana Kusuma Marsma Destianto Nugroho Utomo. Jokowi pada hari ini dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden, Inpres, pengembangan infrastruktur jalan ruas Dungus Batas Kota, Kabupaten Madiun. Usai dari Kabupaten Madiun, Jokowi juga direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.